Akhirnya gue tetap nurunin itu bang. Bener itu, nggak ada jalur sama sekali. Ini asli banget bang. Makin deket jeder, buntu tebingan tinggi. Nangis dia, pengen balik gitu. Gua sebut pajar. Kalau dadun kayaknya iya emang pajar sih, yang pajar. Masuk hutan, mulai nih banyak tetap pendaki yang naik juga banyak, yang turun juga banyak. Akhirnya kan saking macet di jalur kan, pendaki lain pada ngambil arah ke kiri nih bang. Arah ke kiri biar buru-buru sampai gitu. Soalnya kalau nungguin itu yang naik, nungguin yang turun pada inilah macet gitu. Akhirnya pada bablas nih bang orang-orang. Gue lihat-lihat, asruk-asruk kan ke semak-semak, tapi nyampe emang di situ-situ juga, ntar jalurnya sama gitu loh. Tapi emang agak kurang jelas, jalurnya agak ketutup. Gue ikutin yang lain, bang ini sama aja bang. Iya sama aja. Depan gue pendaki lain sambil ini megangin kamera kan, weh guys begitu lah, kayak nge-vlog gitu. Akhirnya bang tag bang, kata si teman gue begitu, si Dais apa siapa tuh, dia paling depan bang. Wah, gue bilang sok tahu amat ini. Kalau jalur bener-bener jalur mah kagak ngapa-ngapa kan. Soalnya ini juga gue belum tahu. Dia ngikutin pendaki yang lain tuh. Emang banyak yang ngikutin jalur itu banyak. Soalnya ya saking macetnya itu. Diikutin terus makin ketutup nih bang. Si pendaki yang pendaki ini yang gue ikutin itu emang gue sempet kenalan. Dia orang Bandung katanya. Dia naik cuman berdua doang sama teman kuliahnya kayaknya. Gue sempet ngobrol sama dia. Terus gue sempet nanya juga, bang emang ini jalurnya bener? Kagak, ini mah emang bener kesini. Ini kan bekas jalur lama kata dia kayak gitu. Ya udah, gue ikutin tuh bareng-bareng. Ternyata bukan cuman rombongan gue doang yang ngikutin jalur ini. Pas gue nengok ke belakang banyak. Oh, bareng ngikutin semua? Iya, soalnya ya itu karena macet di jalur itu. Pas ketemu jalur resminya itu macet lagi, akhirnya bablas lagi ke kiri. Nah di sini makin bablas, mulai ketutup. Tapi masih ada bocah Bandung ini, yang 2 orang itu. Bang, ini bener bang? Iya bener, saya udah pernah kesini. Udah, ada temennya ini kan pikiran gue. Jalan berempat kan lari bang, nah tembus di pos berapa itu, Legok Lenca apa dah, kurang tahu dah. Ya benar sampai situ. Itu jam berapa? Kayak udah sore kali, kurang tahu sih jamnya, pokoknya udah sore kali bang. Nyampe situ akhirnya gue istirahat dulu. Nah kata si Dais, wih enak nih, pintas cepet gitu. Aku masak dulu, masak Indomie, mulai lanjut lagi itu jam 4-an bang. Nah nyampe nih base camp dah, jangan sampai jangan kena malam gitu pikiran gua. Nah di sini si bocah Bandung 2 itu udah hilang, kagak tahu. Jadi gua kagak bisa jejak loh. Ketinggal. Kayaknya dia masih ada di situ, tapi karena saking banyaknya orang gua bingung yang mananya. Iya, soalnya dia malah sempet diriin tenda bang, bukan tenda sih, kayak playseat. Iya. Gue lihat, wih masih ada berdua gitu. Bang sini bang, gabung ngopi, kata dia kan kayak gitu. Iya, yang penting masih kelihatan. Tapi pas gue lihat daerah-daerah situnya udah orang ada. Iya, maksudnya nggak ada di situ. Gue jalan lagi kan bareng-bareng. Tapi di jalur yang bablas itu tetap ada yang ngelewatin, tetap pendaki lain gitu. Ya itu yang tadi gue bilang tadi, karena saking macetnya kan. Gue jalan lewat situ lagi. Nah di sini bang makin sepi. Di depan emang ada nih. Gue ikutin yang depan, tapi jaraknya agak jauh. Pas gue nengok ke belakang, di situ udah mulai kagak ada nih yang ngikutin gue. Mulai panik lah gue. Wah, gue berhenti dulu nih. Berhenti dulu. Ini kayaknya salah ini. Ke kanan lagi. Agak kelihatan bang. Wah iya bener no. Jalur aslinya di kanan. Kelihatan lah tuh orang. Udah terus ke kiri. Kata si Dais gitu. Gue udah yakin sih. Ke kiri. Nah di sini mungkin kesalahan kita. Terlalu ke kiri begitu mungkin ya. Terus tahu-tahu ke bawah kayak ada tebingan gitu. Wah, udah kagak wajar nih.
Soalnya gue perhatiin itu jalur kagak pernah keinjak orang. Tapi bang, kayak ada tali rapia. Iya. Warna kuning gitu. Kayak penunjuk jalan. Berarti kan tandanya ada orang. Itu yang membuat gue yakin. Wah, kesini nih. Tapi itu ada kali 3 tali rapia yang gue ikutin. Tapi pas tali rapia yang terakhir itu warnanya biru, kayak udah tepok gitu bang, kayak rapuh gitu. Nah itu yang terakhir. Akhirnya gue jalan-jalan, bener itu nggak ada jalur sama sekali. Ada bang nih jalur ada, tapi kurang yakin gue nya. Iya, akhirnya antara ya ini nih, antara pengen balik lagi ke atas apa terus bablas ini. Wah, si Dais teriak, bang ngopi, kagak ada yang nyautin. Ini bener-bener demi Allah kagak ada yang nyautin. Kan yang tadi tuh nyaut begitu, teriak-teriak ada yang nyautin kan, resep. Wah, ini sepi. Akhirnya ada kayak ada pohonan kayak gua gitu, ya kayak jalanan. Akhirnya coba jalan, pohon-pohon duri kan, gua sampai kesangkut di leher. Set ngeselin banget. Jalan-jalan makin ketutup, kagak ada jalur sama sekali. Terus nyampe lah itu jam 5:30 bang, belum ketemu jalur yang resminya itu. 5:30 sore, bayangin. Buset, pikiran gua tetap ini kena malam. Yang lain pada capek kan, istirahat dulu. Pikiran gua, buset, istirahat kapan nyampe ya bang. Gua sambil nginderin area itu bang, siapa tahu ada apa kan penunjuk arah. Kagak ada sama sekali, bener-bener hutan. Itu bener-bener yang gua rasain, panik kan. Terus iya cuma gua doang yang panik, tapi gua ngeliat temen-temen ini tetap kayak biasa baik gitu bang. Pada ngerokok kan tuh nyantai dulu sini, udah mulailah gelap. Pas gua gretak kayak gini, udah ayo jalan lagi, udah makin sore ini. Lu lihat no jam lu, dilihat dia juga pakai kagak. Buset, udah jam segini, nyampe base camp jam berapa? Udah ayo buru-buru. Akhirnya gue tetap nurunin itu bang. Gue turunin, buset, tebing parah bang, tapi tetap turun bisa sih gitu. Turun. Nah setelah tebing datar, ada suara bus. Maksudnya? Antara angin atau air terjun. Susah bedain. Wah, apaan nih? Curug. Teman-teman gue pada ngomong kayak gitu, curug ini. Ikutin aja. Gue ikutin, kagak udah tuh suara. Nih asli banget bang. Makin deket. Jeder buntu tebingan tinggi. Tebingan tinggi itu, wah ini mah udah bukan jalur. Dia posisinya begini, ini tebing tinggi. Tapi kalau kita lihat sebelah kanannya itu kayak ada jalanan gitu, turun ke bawah. Tapi kagak tahu itu jalur apaan. Turun ke bawah, gue sempet nengok tapi kagak berani masuk soalnya gelap. Gelapnya bukan karena nggak ada ya ketutup semak-semaknya itu. Akhirnya gue, wah bukan jalur. Gue tengok kan, gue naik lagi ke atas, naik lagi nih ke atas ceritanya. Gue kagak ngomong sama 2 temen si Dais ini. Dais gue colek, ikutin gue. Mana? Balik lagi ke atas, balik lagi bang ke atas. Itu naik lu susah parah bang, soalnya yang kita injak itu kan semak-semak bang, melorot terus, bukan tanah. Ser melorot terus. Si 2 temen Dais ini dipanggil sama Dais karena Dais si anak kasihan kali ya. Jar sini Jar, istirahat dulu, kagak kuat parah bang dia. Akhirnya carrier ini diikat pakai tali rapia dari bawah kan, dilemparin sama Dais, dilemparin tuh ikut. Gue seret gitu, diseret-seret bang, saking gak kuatnya. Gue kan bawa carrier itu semuanya gendol maksudnya, megang. Belum tas-tas yang kecil itu yang diselempang-selempangin kan. Wah kalau begini parah, bener-bener parah. Si nggak tahu Pajar apa Dadun ya, gue keliru juga tuh bocah, soalnya kenal muka doang sama nama lah gitu. Nggak tahu Dadun atau Pajar nih, dia pas nginjek kayu patah bang. Patah,
terbalik lah ke bawah kan, gelimpangan tuh, agak jauh. Gue panik itu, baru gue kasihan sama dia. Kasihan, gue turun lagi, lu kagak ngapa-ngapa, pas bangun kan dia kayak puyeng, pusing gitu kepalanya, pusing. Dia diem aja bang. Akhirnya dia pergi ke arah ke kiri gitu. Gue kira mah ngapa kan, ternyata nangis. Nangis asli nih, bener-bener nangis nih bocah. Nangis dia pengen balik gitu, bener-bener nangis, keluar air mata, nangis lah pokoknya. Ya gue tawa bang. Tawanya begini. Ini yang dia ngaku pernah naik ke Merbabu ya. Jadi gue tawanya, buset ya, orang yang udah pernah naik gunung lah kak, begini fisiknya gitu kan. Nangis, bener-bener nangis. Kenapa bang? Gue manggilnya bang juga ke dia, soalnya ya emang belum akrab banget. Kagak, ya nangis. Kagak apa lu nangis bang? Dia mungkin malu sama gua kan. Kagak. Ya udah ayo lanjut, udah pengen maghrib ini. Udah mulai gelap begitu kan. Ya udah ayo. Dia setiap naik bang kayak udah orang lumpuh. Dia tuh setiap ini kaki udah enggak ngajakin, maksudnya nginjek apa-apa, nempuruk, akhirnya kan tangan lu kayak gini, gue tarik ke berdua-dua dais, brot, udah kotor parah, semua kotor. Si carrier-nya nih, kan semua bawa satu kan, si Pajar lah, gue sebut Pajar. Kalau Dadun kayaknya, iya emang Pajar sih, yang Pajar yang paling parah. Carrier-nya gue tumpangin di carrier gue, jadi bertumpuk gitu, double bang kan. Itu luar biasa bang, berat ya kan, gue udah ngangkat dia juga, ngangkat carrier juga. Nah pas gue narik si temannya Dais ini, kan berat nih gini kan, carrier tadi gue tingginya segini bang, gue tarik kayak gitu, lah gue keberatan ini jungkel bang, begitu nimbah dia. Tapi kagak sakit, buat gue kagak sakit, malah gue lucu tawa gitu, buset lucunya. Buset ini bocah sampai segini amat, itu gue udah kotor parah bang, sampai badan gue kotor, tapi gue tawa, anjir, Ton, ayo Ton, iya nyantai, gue sambil tawa. Jadi ngeliatin dia panik, ya itu kadang gue kasihan. Nah ini udah mulai masuk malam nih, gue nyalain ini apa, senter, udah tuh mulai nyari jalur, bener-bener parah. Gue naik lagi, tapi sambil arah ke ini bang, kiri atau kanan? Iya berarti kanan. Ke kanannya ya? Iya dah, itu kanan apa kiri dah? Ya kiri lah. Sebelah kiri, tapi kita hajarnya bener-bener ke kiri, soalnya kita kebanyakan tadi ke sono terus, jadi biar tembus ke jalur resminya itu, sambil naik itu juga, naik itu bener-bener parah ya. Jam berapa, habis isya stay dulu tuh bang di bawah pohonan nih bang, pohonannya yang kayak ada kayu-kayu gelantungan gitu kan, pohon-pohon tua kan. Set dah pikiran gua, ini kalau ada di kampung mah bang, ini pohonan kayak gini kan serem ya bang. Itu saking aja di hutan kan. Ada sisa gorengan nih bang, gue keluarin lah, kagak ada yang mau makan, saking pada panik atau gimana itu. Kagak lama baru kita lanjut kita sambil naik pelan-pelan, paling selangkah 2 langkah istirahat gitu. Sambil gue bawa carrier double kan, nyeret si temennya Dais itu, si Pajar, seret bener-bener parah bang. Dia udah kayak marah-marahnya mungkin begini, gue ngikutin lu ngapa jadi kayak gini sih begitu. Marah-marah ke gua kayaknya. Akhirnya gue seret terus kan, sampai dia jalan gitu tapi lumpuh gitu, sampai nih yang gue kocak, ada batang pohon bang, dia pegang nih bang, patah, jungkal lah dia ke belakang kan, dia jungkal. Gue sambil tawa, malah ngamuk bang di bawah, anjir lu begitu marahin gua, orang lagi kayak gini ditawain gitu. Dibangunin lah sama temannya itu, si Dadun, si Dais turun lagi, ayo lu bantuin. Ya gue lucu gitu, si apa,
dia main gang ranting langsung patah gitu, kayak rantingnya kayak ya orang gue lihat kuat gitu loh bang, ngapa dipegang patah itu, terbalik-balik kan. Udah angkat, gua angkat pelan-pelan itu sampai jam 9:30 belum dapat jalur. Wah gila. Malam, coba hitung tuh berapa jam, jam 9:30 belum nyampe jalur, tapi tetap kita nanjak sambil ngelempar ke kiri itu bang, biar nemuin jalur. Ternyata ketemu nih di jalur ya, di pos yang tadi gue istirahat, yang sama orang Bandung itu. Tapi agak di bawahan bang. Iya kan, itu sama juga kita kayak muter-muter doang. Iya, muter-muter doang, agak di bawahan. Pas kita nengok kan kayak ada saung itu, wah ini mah pos yang tadi gitu. Sama juga bohong gitu, bukannya pintas ini mah, tapi udah nemuin jalur resminya bang. Di sini udah jarang pendaki, soalnya udah jam segitu kan. Jarang. Akhirnya senter udah pada redup kan, gue juga ngeluarin HP buat penerangan. Turun lah, pada lari nih. Jadi sekali lari ya itu pada jatuh, termasuk gue juga jatuh. Gue mah kesandung akar jatuh juga, bukan karena capek atau kesandung. Jatuh, udah kagak ada yang ini meduliin, udah jatuh kagak dibangunin gitu, udah iya, yang lain di mana. Terus kadang gue paling belakang juga, terus kadang Dais paling belakang juga, udah kagak, tungguin, udah satu-satu aja ngurusin diri masing-masing kan. Tapi gue ingetnya pas di pos 1 nih, di pos 1 gue baru ingat, soalnya gue paling belakang. Wah parah ini, gue ketinggalan jauh bang, ketinggalan jauh sama teman-teman gue. Saya parah, bener-bener parah. Gue nengok belakang kagak ada yang lain, kagak ada pendaki lain maksudnya. Terus tuh gue lari, nah di sini gue kira mah ada orang bang, di bawah gue ada orang. Pas gue turun ke bawah nih ada senteran nyorot ke gue. Nih bocah-bocah nih pada istirahat, gue samperin lah. Ternyata pas gue lengah sedikit nih bang, tuh senteran udah nggak ada. Itu apaan? Jarak paling nggak jauh Ton? Ya 10 meter lah. Kan kalau kita turun ngeliat ke bawah. Iya. Ya pikiran gue sih apaan cahaya itu, tapi emang lampu sih, tapi kecil, agak terang banget, nyorot set gitu doang. Bocah nih lari kagak ada. Akhirnya gue pengen teriak baik bang rasanya, sendirian gitu. Akhirnya ketemu tuh di mana, di pos 1 itu. Pos 1 gue ketemu, di pada istirahat bikin kopi kan. Bikin kopi udah jam berapa itu, jam 10 lewat kali. Bikin kopi bener-bener gue doang nih, sesekali ada sih yang lewat. Makanya gue aneh, buset jam segitu baru naik gitu. Bang duluan, iya bang, segini doang gitu. Iya, mau turun, iya gitu, ngopi dulu gitu. Baru tuh ceria lagi di situ. Tapi air kita nih bang udah habis. Ada segini buat bikin satu kopi doang. Emang dingin banget kan. Kita jalan lagi. Nah di sini nih gue nemuin kayak monyet. Emang monyet nih di pos 1 ya. Tapi agak turunnya, bukan di pos 1 persis. Gue turun kan jalan. Nah di depan ada monyet naik ke atas, tahu-tahu berasa jatuh lagi bang. Kan tuh panik loh bang, bareng-bareng panik tuh. Wah tungguin biar dia pergi dulu. Ternyata bunyi dia, wek, manggilin teman banyak, buat akhirnya naik lagi bang ke atas. Banyak diem di situ, tapi kagak berani nyerang. Monyetnya itu nggak berani nyerang kita ini. Akhirnya tungguin lama bang di situ, pada makanin, nggak tahu makanin apa, pokoknya yang ada di situ makanin kan. Panik lah gua, naik lagi ke atas, makin deket tuh rombongan si monyetnya itu. Ternyata di bawahnya juga ada yang mau naik pendaki lain. Iya, nungguin juga biar monyetnya pergi gimana, dilemparin makanan ternyata di bawah. Iya, jadi si monyetnya itu makan di jalur itu, jadi kan monyet kalau dilemparin kan makin ini ya bang. Akhirnya bang jangan dikasih makan, gue bilang gitu. Oh iya. Akhirnya nungguin monyet aja lama banget. Baru dah tuh monyet hilang, si pendaki itu datang, bang mau turun. Iya, hati-hati bang, ngapa di bawah ada yang kesurupan gitu. Ya pikiran gue udah biasa. Iya, soalnya kan tadi disurken juga ada yang bilang kayak gitu. Ada yang kayak gitu, iya. Ada yang kesurupan bang di bawah tuh lagi ini
ditanganin kagak keluar-keluar gitu. Apaan kagak keluar-keluar, udah gua mah ngurusin diri gua aja susah, ini capek kan gitu, capek luar biasa. Gua turun bener bang nih di pinggir jalur kesurupan. Cewek? 6 orang, iya cewek 6 orang. Kalau kagak salah tuh cowoknya 4, ceweknya 2. Iya kalau kagak salah itu yang kesurupan ceweknya, nangis kan. Gue lewat, bang misi bang. Langsung di stop gua. Bang mau tolongin bang gitu. Bang saya buru-buru bang, ini mau pulang. Gue udah kagak mikirin orang ini, gue udah capek banget bang, luar biasa itu capek kan. Gue udah kotor juga. Wah bang tolongin bang, ini teman saya kesurupan dari tadi hampir sejam gitu. Ya gue emang bisa apaan, pikiran gue gitu bang. Akhirnya tonton bacain itu kali Ton yang lu bisa Ton. Ya gue kagak yakin bahkan. Anjir apaan ya, gue bisa Al-Fatihah doang dalam hati kan. Ya gue bacain surat-surat pendek dan gitu, tetep kayak gitu-gitu baik. Ya gue bingung mau ngapain lagi, gue udah bacain kayak gitu. Kagak bisa bang. Ya gue kan bukan ini orang pinter ya kan. Gue ya gimana bang, ini bikin tandu aja. Gue sempet begitu bikin tandu, mau naik apa turun, dia ternyata pengen naik bang. Rombongan yang 6 orang itu saya pengen naik. Ya daripada kayak gini mendingan turun lagi. Sempet gue saranin kayak gitu, mikirnya lama dia. Udah bang, udah saya duluan ya bang mohon maaf bang, tolongin begitu. Ya saya kalau bisa apa-apa, sampai dijeda. Nah si Dais ini, Ton udah jangan ladenin, turun gitu, udah malam ini. Pikiran gua kasihan juga, dia cuma rombongan itu doang bang, ber-6. Pada repot lah gua liatin. Akhirnya bang sorry banget nih bang gitu. Gua tengok lagi sekali lagi, mukanya melas kan. Pikiran gua ya kasihan juga. Akhirnya si Dais ini jalan terus tuh, gue sambil nengok ke belakang ke rombongan itu. Gue panggilin Dais, is apa sih Ton, tolongin dulu kasihan gue. Tapi temennya Dais ini Pajar sama Dadun itu udah duluan. Iya gue kejar, lari gue ke bawah, gue tahan, turunin bareng-bareng, tolongin si cewek yang tadi itu di atas. Malah ngomel dong dia, Set, udah malam ini bang begitu, udah pengen pulang begitu, sampai base camp jam berapa sekarang, ayo udah jam 10. Pokoknya dia nyautin lah omongan gue. Buset, gue bilang ya udah kalau lu mau turun ya udah turun, gue sama Dais ke atas nih gitu. Ya udah gue tungguin di base camp begitu bang. Ternyata benar. Dia turun duluan. Nah di sini gue balik lagi nih ke atas, terus mau gimana bang, mau lanjut ke atas begitu. Iya niat saya pengen lanjut ke atas kalau sampai ini udah sadar nih si cewek ini, namanya kalau kagak salah Dini. Iya inget banget, soalnya kan gue sempat ini, emang namanya siapa kan gue gituin. Ini namanya ini binti ini disebut. Gue soal padahal gue juga kagak bisa. Emang ini namanya siapa bang? Namanya Dini binti ini. Kayak gitu kan. Gue bilang ya gue bisa baca itu doang, tapi ya begitu-gitu juga kagak manjur kan. Ya udah akhirnya ya udah bang mendingan turun aja bang bareng kita gitu. Tatap-tatapan gimana kan gitu. Udah turun bang, gue bilang turun. Kalau seandainya udah sampai base camp ya gimana entarnya dipikirin lagi. Yang penting udah di base camp dulu kan gitu. Kalau di base camp kan orang banyak ya bang, siapa aja bisa nolongin gitu. Akhirnya dia bingung nih pada mikirin. Ya udah ayo. Ya udah deket sih, emang agak deket sebelum ya pokoknya udah pengen keluar hutan lah gitu. Tapi agak masih lama juga sih. Nah di ini bang, apa bukan ditandu, kayak diginiin, digendol. Diginiin sama 2 cowok itu. Gue cuma nyenter-nyenterin doang. HP dia juga sama gua 2 buat nyenterin gitu. Soalnya emang dia bawa lampu tuh apa kagak dipakai itu, nggak tahu maksudnya apa. Jadi bang pakai apa aja pak, HP aja nih, dikasih lah. Ayo terus jalan di papa. Tapi kagak, kayak bukan kesurupan sih menurut gua. Ya begitu, diem lemes. Jadi, tapi dia bilangnya kesurupan. Tapi katanya pas saya pencet jempolnya teriak. Apaan gua pencet aja kagak teriak, begitu juga.
Makanya kan gue bilang namanya siapa, gue bilang gitu kan. Namanya Dini, makanya gue lucu banget, buset. Gue sampai udah kayak orang pinter aja kan. Padahal gue gak bisa apa-apa, gue tawa aja dan mati udah. Akhirnya gue turun nih, pelan-pelan banget. Tetap gue sama Dais, si Pajar sama temennya itu si Dadun ini. Kalau tahu udah nyampe mana, mungkin dia pikiran gue udah nyampe base camp lah kali. Gue jalan bareng-bareng dia, bang, makasih banget ini bang udah nolongin. Iya, saya bisa apa, cuma nyenterin doang, gue bilang gitu. Iya pokoknya udah mau nolongin lah gitu. Iya. Kalau saya udah nolongin berarti ini cewek sadar bang, oh gitu. Iya pokoknya udah nemenin saya gitu. Akhirnya gue jalan-jalan, istirahat dulu nih bang, itu udah malam banget, jam setengah 11 kali, apa lebih kali lah. Istirahat bareng-bareng, bang lu mau ngopi dulu kagak? Pas gue lihat jangan mikirin kopi, ini temen lu gimana. Tapi pas gue lihat mau udah sadar. Iya emang udah sadar, kebayan, udah diajakin ngomong masih nyau, tapi katanya itu ketempelan kali, bukan kesurupan, kayak kesambet atau gimana gitu. Ditanya-tanya tuh, dikasih minyak kayu putih segala macem kan. Gimana? Ditanya-tanya, kita mau turun ini. Ditanya ke si ceweknya itu, kok turun sih? Jawaban si ceweknya begitu. Ayo naik lagi lanjut begitu. Emang lu kuat? Kata teman-temannya begitu. Akhirnya kuat, gua kagak ngapa-ngapa begitu. Tatap-tatapan lagi nih temannya. Gimana nih mau lanjut lagi? Gue diri kan berdua sama Dais. Ya udah bang, itu terserah lu, gue buang-buang waktu ini sebenarnya, gue buru-buru pengen pulang. Ya udah bang, makasih nih bang. Ya lu mau naik apa turun gitu? Kalau turun ayo bareng gitu. Tetep mikirnya lama bang. Akhirnya gue tinggal turun aja. Ya udah bang, makasih bang, gue duluan. Iya bang, sama-sama. Nggak turun berarti dia tuh? Hah? Nggak turun berarti? Kagak tahu dah. Gue tinggal pokoknya, dia mikirnya lama banget. Akhirnya kan gue buru-buru turun. Di sini gue turun kan, nyampe lah di Tanah Merah kali ya. Gue berdua-dua sama Dais nih. Gue jalan lah. Udah sampai Tanah Merah, makin pikiran gue, buset, udah selamat nih, udah enak lah, tenang kan. Nah, lu tahu ini bang, sebelum gue juga kagak tahu sih tempat yang datar itu bang. Pas perkebunan. Oh ya. Pokoknya sebelum sesudah pos 1 Bayangan itu bang, kan di situ ada kayak tanah lapang ya. Gue istirahat di situ berdua-dua Dais. Emang kebetulan gue bawa semua muah kan, carrier juga double, semua kompor ada sama gue. Akhirnya gue ngopi di situ bang, nyantai. Pikiran gue udah kelihatan rumah-rumah ini, pertanian juga kan. Gue ngopi di situ, ya berdua-dua gue. Tapi itu bang, sesekali itu tetap ada yang naik di Gunung Gede kayak gitu. Jam segitu juga ada yang lewat gitu, makanya gue kagak begitu takut. Orang tuh pasti ada yang lalu lalang. Paling 3 orang lewat, bang ngapain bang berdua? Kagak, ngopi sini gabung gitu. Makanya gue enak gitu, gue ngopi segelas kan bareng-bareng. Nah ada kali setengah jam gue nyantai di situ sambil gue cerita temen lu gimana nih di base camp lagi pada ngapain, bete kali nungguin kita. Udah biarin aja, dia juga kalau ada kerja sama. Iya, gua pokoknya gue cerita yang jelek-jelek tuh. Tadi tuh pas ini tuh itu songong banget tuh, ditolongin malah ini gue gitu-gituin tuh. Akhirnya iya, dia orangnya emang kayak gitu. Gue tanya kan, emang dia bocah mana sih gitu. Gue tanya lebih detail lagi nih, 2 orang ini bocah Ciputat, temannya Dais ini bocah Ciputat, teman gue dulu kerja gitu kan. Dulu si Dais ini kan emang dulu teman deket gitu bang, gue kenal di pesantren kan. Makanya dia juga sering naik gunung, makanya ya itu dia ngajak 2 temannya itu, katanya pernah ke Merbabu, makanya kan makanya yakin deh gue yang udah pernah naik mah kan gitu. Ternyata gue dalam hati ya tawa aja kan gitu, nyobain Gunung Gede sampai segitu payahnya, sampai nangis itu, bener-bener nangis loh. Akhirnya gue sambil cerita kayak gitu kan, udah tuh gue gertak, udah malam, yuk balik.
di sini gue denger nih kayak ada suara bocah bang. Maksudnya? Bocah kayak bercanda, anak-anak gitu kayak bercanda gitu kayak di rumah. Ya gue inget jadi kayak anak kecil pada bercanda gitu. Padahal itu ya di tempat kayak gitu loh. Iya, nggak ada orang ya. Bener-bener pada bercanda. Gue tengok kanan kiri, tonton denger kagak ton apaan sih ton. Kalau si Dais kan apa juga dijeplakin, apaan sih ton itu. Sampai dicari ke semak-semak, pikiran gue mah jalan aja bang, udah gue jalan, gue tinggalin si Dais. Ton tungguin, ini suara apaan? Dia sambil ngomong kayak gitu, gue mah jalan terus sampai kagak kelihatan nih gue sama Dais. Dikejar lah gue sambil lari. PA lu ninggalin gue, itu tadi suara apaan? Nah ini yang bikin gue aneh. Bener-bener anak kecil bercanda bareng-bareng gitu, kayak 3 orangan lah bercanda gitu. Pikiran gue di sini ada bocah ngapain kan? Ya emang masih kebun, masih hutan hitungannya. Akhirnya udah aja diomongin PA itu udah bukan orang itu mah. Ya udah jalan pelan-pelan, udah tuh kita ngelewatin kebun-kebun. Akhirnya sampai nih di musola bang. Iya musola itu kan tahu yang ada kamar mandinya. Sampai di situ istirahat lagi bang, gua istirahat nyantai. Nah di situ udah mulai dapat sinyal. Si Dais ditelepon sama bocah yang temennya ini. Iya sama Pajar sama Dadun. Ternyata dia belum nyampe base camp. Lah? Dia nyasar ke kebun kopi gitu. Gua ada di kebun kopi ini, di mana ya base camp gitu kan. Wah pikiran gua susah lagi nih. Ton nih. Dikasihin ke gua teleponnya. Halo, Is. Begitu kan. Apa ini gua Anton begitu. Ini gua ada di mana bang? Di kebun kopi gitu. Dari tadi gua muter-muter kagak sampai base camp gitu. Tapi kelihatan rumah kagak? Ya ada rumah, dia nyasar bang kemana-mana. Nah, pas gua, lu adanya di sebelah mana gitu? Gua di sebelah ini, di sini. Ya gua kagak tahu bang. Gua pusing ya. Di mana? Pokoknya yang banyak kebun kopi gitu. Akhirnya kebun kopi, di mana kebun kopi? Coba dah lu bawa senteran kagak? Lu senter ke atas, siapa tahu gua ngeliat. Nih gua senterin nih, dia sambil nelpon gua. Itu keadaan udah dapet sinyal tapi putus-putus. Nih gua senter kagak ada gua ngeliat senter. Akhirnya gua buset kemana ini bocah? Gua akhirnya turun nih, gua turun siapa tahu ketemu dia. Emang ada pun kebun kopi gitu. Ternyata emang ada. Tapi ada tuh dia ada di sebelah kiri jalur resmi bang. Beda jalur berarti. Iya emang ada pohon kopi di sebelah kiri arah ke kiri banget itu emang ada kebun kopi. Tapi pas gua nelpon dia nih gua ada di kebun kopi, coba senterin lagi. Itu ternyata kebun kopi luasnya ya berhektar-hektar, ya susah nyariinnya susah. Wah nyasar parah ini, gua udah ketemu apa baik gitu. Wah parah ini bocah. Pokoknya yang lu tahu jalan, lu coba deh jalan. Tapi yang menuju ke arah rumah-rumah gitu, yang bisa biar maksudnya tuh tujuannya biar bisa ketemu orang. Lu nanya di mana base camp ya gitu. Dia jalan-jalan kagak, ya emang dasar bocah PA kali ya, bego. Kagak nemu itu rumah. Gue bilang sampai gue ini kan kesal, lu jalan ke rumah orang. Kalau perlu lu ketok rumahnya, lu nanya base camp ini Gunung Gede di mana gitu doang. Dia nyari kagak dapet, maksudnya kagak dapet apaan, orang rumah aja udah kelihatan gitu lah bang. Ada aja kan. Gue bilang yaudah gue turun dulu ke base camp laporan gitu. Akhirnya dia kagak mau nih. Jangan terame lagi gitu. ya gimana lagi, nyariin lu susah. Pikiran gue kan gitu, nyariin lu susah. Coba pokoknya di kebun kopi. Ini gue di kebun kopi debat parah bang. Gue mati nih HP, ceter. Nelpon lagi. Masa bodoh kan, gue udah gak peduli. Yang penting gue laporan nih. Gue laporan di sini. Pas gue pengen laporan, ternyata pas kita nengok ke kanan itu udah pos bang. Emang sebelah kirinya itu kalau kita turun emang kebun kopi. Kebun kopi, tapi sebelah kanannya itu kayak pohon sayur-sayuran gitu. Gua emang pengen laporan kan ke pos Simaksinya itu, nyariin dia, maksudnya tujuannya. Pas gue jalan-jalan ketemu dia pisan nih, daripada duduk sambil mainin HP gitu.
Astagfirullahaladzim, kaget gue balik lagi kan. Gue balik lagi. Gue jauhin tuh. Soalnya gue kalau tahu terang-terang doang gitu. Nyenter ke mukanya. Di pikiran gue udah bukan orang kan. Waktu gue apaan nih? Gue ngindarin dia jauh. Pas gue liatin bener orang. Tuh gue wah kayak orang. Gue jauh-jauh. Bang, teriak dia. Bang, tolongin saya, bang. Wah itu mah temen gue. Baru bang, ya gue ngindarin, ya pikiran gue sih siapa ada orang di bawah kebun kopi kan di situ dia lagi mainin HP. Ternyata itu dia mainin HP, nelponin ke HP-nya Dai. Iya, gue kagak merhatiin, dia mainin HP terus mukanya itu ke senter cahaya HP ya kan gue otomatis iya kaget, gue berdua dudais. Astagfirullahaladzim, balik lagi terus gue muter ke kanan gitu. Pas gue kelihatan muka dia, dipanggilin sama dia, bang tolongin saya bang. Nah, siapa itu? Jangan-jangan itu Ton. Panggilin lah, gue muter lagi ke situ pelan-pelan tapi bang saya orang bang. Pas buset lu, bener-bener dia. Pada seneng kan tawa-tawa. Tolol lu, bener-bener tolol. Gue di kebun kopi pada berantem lagi. Udah turun. Akhirnya, nah pas gue turun. Gue kan injek pohon sayuran orang bang nih. Udah kagak sadar gue kayak ada orang jagain tuh pakai kayak motor-motor yang bojo tuh gitu, tukang petani kan. Dimarahin lah gue bang. Woi ngapain injek apa pohon-pohon gituan, jalurnya ini tapi dia agak pakai bahasa Sunda gitu, jalurnya ini begitu. Wah iya salah lagi nih bang. Gue jalan-jalan berempat-empat tuh bener-bener. Akhirnya bukan malah ke pos si Maksi bang, kita ada di sebelah kiri ya itu, kagak tahu tuh. Lah aku bisa ada di sini, posnya mana sih? Usah bingung ya kan. Udah capek parah pas ketemu orang pada lalu lalang tuh di bawah pada pakai carrier. Set, pendaki seneng kan gue samperin. Bang, posnya di mana bang? Oh mana di atas, mau laporan emang. Iya saya mau laporan. Ya udah naik lagi ke atas. Buset. Pas gue lihat kelihatan dari bawahnya itu mah. Posnya kelihatan ada lampu. Buset. Udah jangan pakai laporan gitu kan. Udah langsung turun naik ke base camp. Udah. Akhirnya sampai base camp tuh bareng-bareng kan. Ya itu, gue marah-marah. Sampai base camp tuh gue marah-marah. Nah, yang dua orang itu gimana tuh pas lu marah-marahin, Ton? Yang siapanya? Yang dua orang temannya Dais. Oh, temannya Dais ini. Ih, gue marah-marahin dia diam. Dia sempat ngomel juga. Ya seharusnya lu bang pas gua yang tadi nolongin cewek ini ya lu jangan turun duluan. Akhirnya lu kan malah nyasar ke kebun kopi begitu. Untung ketemu ya. Untungnya masih ketemu gitu lah bang. Orang pikiran gua udah pengen ngelapor gitu kan ke pos si Maksi. Nah yang lu pengen ngelapor ke pos si Maksi, lu bilangnya gimana tuh ke petugasnya? Petugas apanya? Yang si Maksinya itu. Orang-orang base campnya kalau teman lu hilang gitu. Iya, tadinya kan gue pengen laporan kayak gitu kan. Akhirnya ya pas gue ketemu dia mah udah masa bodoh, nyampe base camp gue udah langsung kabur pulang. Jadi kagak ada lapor-laporan. Padahal udah kekeh banget lu ya pengen lapor ke pos ya? Iya, orang gue bener-bener udah kelihatan, bosnya dikit lagi. Ternyata dia lagi nelponin gua. Iya, tahu-tahu gue ketemu di sampingnya sebelah kiri kayak ada cahaya kan. Ini kelihatan nih walaupun kita ngeliat di situ kan kayak ada cahaya. Pas gue nengok itu gue berdua-dua kaget sama Dais. Astagfirullahaladzim, udah kagak gue perhatiin lebih tegas lagi kan. Astagfirullahaladzim, gue muter kayak gitu. Lari, bener lari bang, kencang bang. Pas dia mungkin denger suara sepatu gue ketepuk kayak gitu kan. Bang, tolongin, gue manggilin tuh dia. Nengok lagi, ton orang si Dais ngomong. Gue perhatiin lagi bener orang. Berdua, bang. Gue samperin pelan-pelan, ya orang, ternyata dia. Iya. Wah, lu ngapain di situ tadi? Gue lagi nelponin lu nih. Bener dia nelponin gue. Untung udah ada sinyal kan. Jadi bisa ngontek gitu bang di situ. Nah, pas lu sampai di bawah nih, sampai base camp ya. Lu kan sempat kayak ngobrol-ngobrol tuh sama temen-temen lu ya. Iya. Sempat cerita waktu lu tersesat gitu. Bahas tersesat. Si ininya pacarnya itu. Iya, pacar sama Dadun katanya. Ya dia kagak tahu bohong apa benernya, tapi pengakuan dia sih katanya dia udah parah dah katanya dia. Jatuh udah bukan berkali-kali,
lebih sering dari yang sebelumnya maksudnya. Dia jatuh nemuin apa baik itu kan udah bukan ke jalur lagi gitu, udah nyasar kemana-mana baik. Tahu-tahu nyampe kok bisa tembusnya ada di kebun kopi gitu. Ya berarti lu tanya kan, lu ngelewatin ini kagak pos 1 Bayangan yang tadi ada tukang, gua jelasin ada tukang semangka, ada tukang ini kagak. Gua tahu-tahu di jalur ada ini kali, terus sampingnya itu udah kebun kopi berhektar-hektar. Dia gua ngomong kayak gitu. Ya itu di mana Isu? Bilang lu pada bingung kan gua. Terus di kebun kopi itu gua muter-muter di situ-situ doang. Kagak mau nyampe ya, emang saking luasnya kali ya. Terus segala binatang apa juga gua paling banyak monyet, katanya gua diserang monyet, sama gua juga tadi diserang gua. Akhirnya lu ngapain be emang? Ya kagak ngapa-ngapain gua. Kali lu nyolong apaan, apa metik apa gitu. Demi Allah kagak, dia sampai sumpah-sumpah kan. Akhirnya udah dia nyasar ke kebun kopi sampai dia mah denger katanya suara kuntilanak, Bang. Oh, di kebun kopinya. Bukan di kebun kopinya, sebelum tembus ke kebun kopinya katanya. Kalau di kebun kopi itu cuman diganggu binatang-binatang doang, kayak monyet-monyet gitu kan. Tapi sebelum tembus ke kebun kopi itu yang masih hutan-hutan gitu mungkin. Berarti dia suara kuntilanak bener-bener nyaring. Dia sampai lari jatuh-jatuh kan. Jatuh bangun. Padahal dia mah kagak bawa apa-apa. Cuma tas lempar. Sama Dais juga. Jadi berdua gue tuh dobelan. Jadi dia cuma bawa tas yang kecil doang. Yang isinya HP kan itu. Dia bener-bener jatuh denger suara kuntilanak gitu kan. Nah, percaya kalau percaya sih. Pas lu sampai base camp, berarti malam itu lu istirahat dulu apa langsung balik tuh? Langsung balik. Langsung balik lu? Langsung balik. Itu juga kagak ada pamit-pamit sih, gue langsung udah capek banget kan, kesel gue. Udah. Mandi juga kagak kan, akhirnya udah. Nyampe rumah pagi lagi dong, Ton? Hah? Nyampe rumah lu subuh lagi dong? Kagak, paling jam berapa ya? Jam 3:30 lah, belum subuh banget. Gila. Jam 3:30 makanya itu kan bocor lagi, gue pulang juga bocor lagi. Kena bocor lagi, Bang. Waduh, gila. Makanya kan gue sampai gue ini ninggalin temennya Dais ini. Jadi kan, nah di sini pas gue pengen, mungkin karena gue salah kali sama orang base camp gitu, main kabur-kabur baik, itu nambel ban, Bang, nambel ban. Terus jalan lagi bocor lagi, gue sampai ganti-ganti itu. Bener-bener parah pikiran gue. Set, sampai segini amat. Akhirnya kan temennya si Dais ini, yang 2 orang ini. Dia kan lagi kamar mandi nih, posisi lagi tempat apa? Bengkel. Di bengkel kan gue selesai ini nih. Nambel. Akhirnya kata Dais, tungguin si ini lagi pada ke kamar mandi, gue tinggal langsung mau berdua Dais. Gue bener-bener kesel, gue tinggal. Akhirnya dia nelponin tuh, kesel kali. Lu di mana? Jangan diangkat, gue bilang. Iya bener-bener kesel, soalnya gue ngedaki sama bocah yang bener-bener kagak mau gerak gitu loh, Bang. Kerjasama yang nggak ada, malah numpang nangis doang sebenarnya. Nyusahin lah, parah. Oke nih, Ton, thank you banget ya. Lu udah mau berbagi cerita pengalaman pendakian lu yang lagi-lagi lu tersesat nih di pendakian lu. Tapi ini mungkin nih gue bisa evaluasi di pendakian lu ini, lu naik bareng sama orang-orang yang nggak kurang kerjasamanya lah yang sama lu ya. Dan situ lu sempat tersinggung juga kan. Kayak banyak sialan juga, Ton ya. Iya makanya itu. Ya mungkin ya itu kesalahannya dari ya gua sih sebenarnya. Kalau masalah nyasarnya ini ya, bener-bener ngikutin si orang itu, terus sama gua ceroboh jalur ya itu loh, Bang. Pengen gua lewatin aja. Karena gua itu ngeliat anak-anak pendaki lain tuh lewat situ. Nah, kan lu naik Gunung Gede ini, lu sebelumnya kan sempet kayak tersesat juga di Cikuray. Apa di Gede dulu baru ke Cikuray waktu itu tersesat? Ini? Iya. Kalau ini Cikuray dulu. Oh, Cikuray dulu. Nah, waktu lu tersesat nih, lu masih ada trauma nggak waktu di Cikuray waktu lu tersesat itu? Kagak sih. Biasa aja sih bener. Iya, kalau masalah trauma. Nah, akhirnya lu mengalami tersesat lumayan cukup lama tuh, Ton ya? Ada lah, 5 jam lebih lah tuh ya, Ton ya? Iya, gue bilangnya 4 jam, ternyata ya segitu. Iya, lama juga, 5 jam loh. Sampai malam gitu loh, Bang. Dan sampai bawah ternyata temen lu juga tersesat juga nih. Berdua gitu. Dan anehnya
Jadi kalau seandainya kita turunnya bareng berempat nggak bakal Iya, tersesat mungkin ya. sih dua orang ini temannya Dais itu nggak bakal. Mungkin ya tadi yang sempat lu ceritakan ini kalau 2 temen lu yang satunya ini kurang inilah ya, kurang klop lah ya. Kurang klop. Beda-beda pendapatan sama Iya. pikiran ya. Nah, nih Ton, sebelum mengakhiri cerita nih lu udah panjang banget nih cerita pengalaman pendakian lu nih. Lu punya pesan-pesan gak sih buat teman-teman semua yang nonton nih? Ya pesan-pesan masih ya singkat sih sebenarnya mah di gunung bang. Ya ada pahlak tetap dipakai itu doang. Itu aja ya. Iya. Yang penting ya, itu dua hal itu penting banget lah ya. Nah, gue mengingatkan kembali buat teman-teman semua yang nonton bahwasanya cerita yang diangkat oleh Anton kali ini bukan untuk menakut-nakuti teman-teman semua. Lu bisa menyimak video ini sampai habis juga, dan di situ lu bisa menyimpulkan sisi positifnya ya, bisa lu ambil. Nah, di pendakian lu ini kan memang tersesat ini satu karena mungkin cara pandang lu mengatasi jalur itu kurang lah, Ton. Iya benar. Dan 2 teman lu ini emang kurang kerjasamanya Nah juga ya. itu juga yang Ya, bikin. Oke, karena faktor lelah juga. Semoga kalian bisa mengambil sisi positifnya dan bermanfaat juga buat kalian. Dari gue Indra dan Anton, saksikan video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.